Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 Bahasa Arab akan mempresentasikan materi yang berjudul Munada dan Mustasna. Materi yang pertama yaitu munada. Ismun yudhkarun ba'da harfin min hurufin nida'i istida'an. Munada adalah isim yang disebutkan setelah salah satu huruf nida sebagai panggilan. Kalimat panggilan dalam bahasa Arab memiliki dua unsur. Yang pertama, huruf panggilan, hurufun nida. Yang kedua, kata yang dipanggil, munada. Huruf panggilan dalam bahasa Arab biasanya diawali dengan ya ayyuha, ya ayyutuha, yang artinya adalah wahai orang-orang. Adapun untuk munada memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bila munadanya isim alam kata tunggal biasanya disebut munada mufrad ma'rifah, seperti Aisyatu, Ahmadu, Zaidu, maka ia didomahkan tanpa tanwin. Contohnya, ya Aisyatu, ya Ahmadu, ya Zaidu. Yang kedua, begitu juga bila munadanya isim nakirah yang ditentukan, maka ia didomahkan tanpa tanwin. Ya rojulu, ya syaikhu. Artinya, wahai seorang laki-laki, wahai seorang yang tua. Yang ketiga, namun bila munadanya isim nakirah yang tidak ditentukan, atau nakirah ghairu maqsudah, maka ia mansub. Contohnya, ya rojulan, ya syaikhon. Selanjutnya, yang keempat, bila munadanya susunan kata mudhof ilaih atau biasa disebut munada mudhof, maka ia mansub. Contohnya, ya habibal qalbi, ya abdullah, ya rasulullah. Yang kelima, bila munadanya menyerupai mudhof atau biasa disebut munada syibih mudhof, maka ia mansub. Contohnya, ya tali'al jabalan, ya jamilan wajuhuhu. Ya jamilan wajuhuhu. Dinamakan menyerupai mudhof karena asalnya adalah menyerupai susunan mudhof ilaih seperti ya tali'al jabali. Materi yang kedua yaitu mustasna, istisna, pengecualian. Pengecualian dalam bahasa Arab bisa menggunakan 8 kata berikut yang dikenal dengan adat al-istisna. Illa, ghaira, siwa, suwa, siwa'un, khala, ada, hasya. Adat-adat istisna tersebut di atas bila diklarifikasikan sebagai berikut. A. Terdiri dari huruf yaitu illa. B. Terdiri dari isim yaitu siwa, suwa, siwa'un. C. Bisa diberlakukan sebagai fi'il madi dan sebagai huruf yaitu khala, ada, hasya. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam kalimat pengecualian, diantaranya ialah A. Adat istisna atau huruf istisna ialah lafaz yang berfungsi untuk mengeluarkan sesuatu dari hukum kalimat. B. Mustasna. Lafaz yang dikecualikan ialah lafaz yang jatuh setelah istisna. C. Mustasna minhu. Lafaz yang menjadi sumber pengecualian ialah lafaz yang jatuh sebelum adat istisna. Seperti lafaz al-qaumu dalam contoh ma hadara ilal khalid. Ada 3 kaidah mustasna dengan ila, yaitu 1. Apabila kalimat sempurna dan positif atau disebut dengan kalam tam mujab, maka mustasnanya wajib mansub. Contoh, kharajan nasu ila zaidu. Para manusia keluar kecuali Zaid. 2. Apabila kalimatnya sempurna dan negatif atau disebut dengan kalam tam manfi, maka mustasnanya boleh dibaca nasab dan badal. Contoh yang menjadi badal, ma kharajan nasu ila zaidu. Zaid dibaca marfu
karena menjadi badal bagi kata an-nasu. Adapun ila dalam kalimat ini diabaikan fungsinya. Yang ketiga, apabila kalimat tidak sempurna dan negatif atau disebut kalam naqis manfi, maka i'rab mustasna dibaca menurut kebutuhan amil. Contoh, ma qoma ila bakrun, ma darabtu ila bakron, ma marartu ila bakrin. Ketiga kaidah tersebut hanya berlaku dalam pengecualian menggunakan huruf illa. Adapun yang dimaksud dengan kalimat sempurna, tidak sempurna, positif, negatif ialah kalam tam. Sempurna ialah kalam yang menyebutkan mustasna minhu, seperti contoh ja'a tolibu ila bakron. Yang kedua, kalam nakis, tidak sempurna, ialah kalam yang tidak menyebutkan mustasna minhu, seperti ma ja'a ila Muhammad. Yang ketiga, kalam mujab, positif, ialah kalam yang tidak didahului oleh nafi lafaz yang menunjukkan arti tidak, atau yang menyerupai nafi istisham dan nahi, seperti contoh ja'a toliba ila Muhammad. Yang keempat, kalam manfi, negatif, kalam yang didahului oleh nafi atau yang menyerupainya. Mustasna dengan menggunakan adawatul istisna, siwa, suwa, siwaun, ghairo. Itu semuanya bermakna selain, dan mustasnanya harus dibaca jer. Contohnya, qomal qawmu siwa zaidin, qomal qawmu suwa zaidin, qomal qawmu sawaun zaidin. Keempat jenis istisna ini merupakan isim, bukan huruf. Oleh karena itu, kaidah istisna bukan berlaku untuk mustasnanya, melainkan berlaku pada keempat isim istisna tersebut. Ada 3 kaidah untuk penggunaan istisna ini, diantaranya adalah: yang pertama, apabila kalimat sempurna dan positif, maka isim istisnanya wajib mansub, sedangkan mustasnanya wajib majrur. Contoh, kharaja an-nasu ghairu zaidin. Yang kedua, apabila kalimatnya sempurna dan negatif, maka boleh menghukumi isim istisna sebagai badal atau mansub dengan adat istisna, sedangkan mustasnanya wajib majrur. Contoh, ma kharaja an-nasu ghairu zaidin, ma kharaja an-nasu ghairu zaidin. Yang ketiga, apabila kalimat tidak sempurna dan negatif, maka isim istisna mengikuti amilnya dan mustasnanya wajib majrur. Contoh, ma qoma ghairu zaidin, ma darabtu ghairu zaidin, ma marartu bi ghairi zaidin. Kaidah penggunaan istisna dengan ghairu juga berlaku untuk siwa, suwa, siwaun. Hanya saja untuk siwa dan suwa, karena diakhiri alif maksuroh, maka tidak terlihat perbedaannya ketika marfu, mansub, dan majrur, karena sama-sama dalam keadaan aslinya. Mustasna dengan menggunakan khola, ngada, khosya, hasya, itu boleh dibaca mansub atau majrur. Apabila mustasna majrur, maka khola, ada, hasya dianggap menjadi huruf jer, dan apabila mansub maka dianggap menjadi fi'il. Istisna khola, ada, hasya itu ada kalamnya. A. Sunyi dari ma masdariyah, maka mustasna boleh dibaca nasab dan jer. B. Bersamaan dengan ma masdariyah, maka mustasna wajib dibaca nasab sebab pasti berlaku fi'il karena ma masdariyah hanya masuk pada fi'il. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.